Yo, what's up guys? Halo makhluk bumi, dimanapun kalian berada, tak hentinya saya akan merangkum sebuah alur cerita film secara singkat agar kalian tak perlu lama-lama lagi untuk memahami sebuah film yang berdurasi panjang. Film ini berkisah tentang situasi darurat yang dialami bumi di mana alien datang dan menyerang untuk menguasai planet kita. Tak perlu berlama-lama, ambil bantal, matikan rokok, kencangkan sarung, dan selamat menonton. Situasi sulit yang dialami bumi di mana seluruh negara mengalami kehancuran dan dikuasai makhluk luar angkasa. Semua manusia pun bersatu melawannya dengan mengandalkan sebuah robot untuk bertahan hidup. Akan tetapi, semua senjata maupun robot tak mampu mencegah serangan alien tersebut. Manusia mengalami kekalahan besar karena pertempuran yang tak seimbang. Dan hanya tinggal pusat Cina satu-satunya pertahanan yang tersisa dari serangan alien itu. Suatu ketika, seorang wanita bernama Zi Yingchen sedang mengaktifkan robot yang tergeletak. Akan tetapi, alien menghancurkan robot itu dengan satu kali tembakan. Dengan sekuat tenaga, Chen berlari dan menghindari alien itu. Untung saja Jenderal Ji datang tepat waktu menyelamatkan Chen. Melihat adanya potongan tangan robot yang ada di depannya, Jenderal Ji lalu memakai tangan robot untuk melawan salah satu alien itu. Dengan keterampilan bela diri atau kungfu yang dipelajari saat dia di bangku SD, ternyata Jenderal Ji mampu mengalahkan alien itu dengan kungfu yang dimiliki. Melihat alien terjatuh, Chen yang disuruh pergi oleh jenderal karena pintu pertahanan akan segera ditutup, malah berbalik dan menembak alien itu. Saat alien berdatangan, Presiden Pertahanan memutuskan untuk segera menutup gerbang. Yang pada saat itu, Jenderal Ji dan Chen masih berada di luar. Untung saja, Jenderal dan Chen pernah juara lomba lari sekabupaten. Mereka pun sampai ke gerbang pertahanan sebelum pintu itu tertutup. Dan inilah dia film Kung Fu Traveler. Film berpindah ke suatu ruangan di mana sang jenderal sedang dipeluk istrinya yang tak lain dia adalah presiden pertahanan di sana. Presiden pun berkata bahwa menyelamatkan kalian saat situasi berbahaya bukan berarti karena jenderal adalah suaminya, tetapi manusia harus mempunyai kemampuan untuk melawan para alien. Lanjut cerita, presiden meminta suaminya untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya karena senjata yang dimiliki pada saat itu tak mampu melukai para alien, dan dengan kemampuan kungfu yang dimiliki jenderal mungkin saja bisa menyelamatkan bumi. Jenderal menjelaskan bahwa saat melawan alien itu dia menggunakan jurus senjata es, yang mana jurus itu butuh 10 tahun untuk bisa dipelajari. Karena butuh waktu lama, Chen lalu mempunyai ide bagaimana jika jurus kungfu dimasukkan ke sebuah chip dan diaktifkan ke sebuah robot, yang mana chip itu akan diakses oleh robot sehingga tidak perlu waktu yang lama robot akan bisa menguasai jurus kungfu. Namun, Jenderal Ji berkata bahwa jurus kungfunya hanyalah jurus kungfu biasa dan sebenarnya masih ada jurus kungfu yang lebih hebat. Tetapi jurus itu sudah menghilang beribu tahun lamanya. Kemudian Jenderal Ji menugaskan Chen segera membuat robot penjelajah waktu untuk dikirim ke zaman dinasti Qing, yang mana jurus kungfu yang paling hebat pernah ada di zaman itu, dengan harapan robot itu bisa mempelajari kungfu yang paling hebat dan membawanya kembali. Keesokan harinya di suatu ruangan, Chen sedang memilih bentuk wajah dari robot buatannya. Chen yang diam-diam menyukai sang jenderal meskipun tahu bahwa dia suami orang, dan karena Chen tidak ingin dikatakan pelakor, akhirnya membuat wajah robot itu mirip dengan Jenderal Ji. Jenderal Ji yang saat itu datang ke sana kaget dan bertanya mengapa harus menggunakan wajahnya. Chen yang malu-malu menjawab beralasan karena Jenderal Ji satu-satunya manusia yang mengalahkan alien itu dengan tangan kosong. Saya beri penjelasan bahwa robot penjelajah ini dibuat dengan teknologi pengetahuan hampir mirip dengan manusia dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jenderal Ji lalu berkata bahwa misi ini hanya berlangsung 7 hari dan harus segera menemui Zhou Chenlin untuk mempelajari jurus tinju selatan, lalu memasukkannya ke sebuah chip dan segera kirim ke tempat yang ditentukan. Robot berkata mengapa harus di tempat itu. Jenderal pun menjawab bahwa tempat itu ratusan tahun kemudian takkan dihancurkan dan mereka akan mengambilnya. Artinya robot penjelajah itu tidak bisa kembali lagi ke masa depan.
3 peraturan robot pun dibacakan bahwa robot tidak boleh melukai manusia, juga tidak boleh tinggal diam jika manusia dilukai. Robot harus mentaati semua perintah manusia dan robot harus bisa melindungi diri sendiri. Di mana 3 peraturan itu ditanyakan oleh robot dan Chen memberitahu bahwa jika peraturan itu dilanggar, sistem robot akan hancur dan tugas gagal. Jenderal lalu menegaskan bahwa peraturan yang paling penting adalah jangan mengubah sejarah. Istri dari jenderal pun datang dan juga terkejut mengapa harus wajah suaminya. Tak mau pikir panjang, presiden segera menugaskan robot itu untuk segera dikirim. Di mana mesin waktu yang disewa mahal dari Doraemon sudah dipersiapkan. Saat robot mulai masuk ke arena teleportasi, tak terduga, Chen yang tak mau terus-terusan sakit melihat jenderal bersama wanita lain akhirnya memutuskan untuk ikut dalam misi itu. Dan artinya, Chen tidak akan kembali lagi ke masa depan. Melihat hal itu, jenderal pun terkejut lalu menanyakan pada Chen. Istrinya pun berkata bahwa bukannya kamu yang memerintah dia untuk ikut. Chen pun menjelaskan bahwa ini adalah keputusannya sendiri karena robot butuh menyesuaikan diri dan ada yang menemani. Rasa berat hati pun dirasakan oleh Jenderal Qi yang mana sebenarnya dia juga mencintai Chen. Bersamaan saat mesin waktu aktif, robot yang dinamakan Aci ini bertanya kepada Chen yang saat itu menangis. Sampailah Aci dan Chen ke zaman dinasti Qing, yang mana saat itu situasi dalam keadaan penjajahan kolonial. Aci saat itu berada di arena Aci saat itu berada di area peperangan antara penduduk lokal dengan penjajah dan sempat terkena bom di sana. Kemudian dia berlari dan menemukan seorang gadis yang bernama Xihua. Dan di tempat lain, Chen berada di suatu base camp musuh penjajah dan saat itu para penjajah sedang asik minum minuman keras. Xihua yang tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah robot kemudian membawa ke rumahnya untuk mengobati luka di bahunya. Akan tetapi, Xihua terheran-heran saat melihat luka itu sembuh dengan sendirinya. Karena terlihat tidak ada luka, Xihua menganggap dan mengatakan bahwa dia adalah seorang desersi. Bagi yang tidak tahu desersi itu apa, aku buka Mbah Google dulu biar kalian paham. Arti desersi. Dalam istilah militer, desersi adalah pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi dan dilakukan dengan tanpa tujuan kembali. Jadi, bisa saya simpulkan desersi adalah seorang pengkhianat. Jika kamu bukan salah satu dari pengkhianat, subscribe dulu dong. Datanglah ayah dari Xihua, ternyata dia tak lain adalah Zhuo Chenlin, yaitu pemilik jurus kungfu tinju selatan. Tanpa basa-basi, Aci langsung meminta untuk belajar jurus itu kepadanya. Akan tetapi, Guru Lin tidak lagi menerima murid dan menanyakan siapa dirinya. Mendengar Chen dalam bahaya di base camp penjajah itu, Aci langsung berlari menyelamatkannya. Dan pada saat mereka dikejar dan ditembak, Chen lalu membalas tembakan. Dan ternyata, senjata yang dibawanya bisa menghancurkan base camp musuh hanya dengan 2 kali tembakan pada zaman itu. Melihat hal itu, akhirnya Chen dan robotnya disambut hangat dengan penduduk setempat. Dan karena mereka dianggap telah berjasa, Xihua mengatakan bahwa dia mungkin akan diberi imbalan yang sangat besar oleh sang kaisar. Robot yang menganggap dirinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa mengatakan bahwa dia kesini hanya untuk belajar jurus kungfu tinju selatan kepada ayahnya. Suatu ketika pagi pun tiba, Aci datang dan menemui Guru Lin yang saat itu sedang mengobati korban perang. Dengan kerendahan hati, Aci lalu merayu Guru Lin bahwa dirinya sangat kuat, tak kenal lelah dan putus asa, bahkan dia akan menjadi muridnya yang terbaik, asalkan dia bisa belajar kungfu tinju selatan. Akan tetapi, Guru Lin tetap menolaknya, hingga akhirnya kaisar datang yang tak lain adalah kakak seperguruan Guru Lin. Dia langsung menyanjung Aci karena berani menyusup ke base camp musuh dan menghancurkannya. Guru Lin lalu mengatakan alasannya kenapa tidak menerima murid lagi, karena sejak kepergian muridnya dulu, dia tidak pernah mengangkat murid lagi. Kaisar pun lalu menawarkan pada Aci untuk mengajarinya sebuah kungfu Shaolin. Tapi dia menolak dan mengatakan hanya Guru Lin lah guru dia satu-satunya.
Saat malam tiba, Chen dan robotnya bertemu dan menanyakan apakah target sudah ditemukan. Robot pun menceritakan bahwa target tidak bersedia mengajarinya. Chen lalu mempunyai ide dan meminta Aci untuk mendekati saudaranya. Dan kebetulan Aci mengetahui dia mempunyai seorang putri yang suka makan dan itu adalah Xihua. Lalu Aci menemui Xihua dengan membawakan buah-buahan yang dia sukai. Dan pada saat itu Xihua mengatakan bahwa memang sulit ayahnya menerima murid lagi setelah kepergian kakak seperguruannya. Sejak kepergiannya lah ayahnya seperti itu. Pagi harinya Aci menemui Guru Lin lagi dengan harapan kali ini dia mau menerimanya. Dan alhasil sia-sia karena Guru Lin sudah bersumpah untuk tidak mengajarkan jurusnya ke siapapun. Lanjut cerita, pasukan penjajah diceritakan sudah mundur. Mereka pun kembali ke rumah dari medan pertempuran. Saat itu, Xihua berada di rumah pamannya dan memesan 2 mangkok untuk diberikan ke adik seperguruan, yaitu robot Aci. Di sana, diam-diam Xihua mengajarinya kungfu. Dan pamannya bertanya pada Guru Lin, apa kau mengangkat murid lagi? Guru Lin mengatakan dia bukan muridnya dan hanya ikut bersamanya. Pada suatu malam, Chen yang saat itu sedang menatap rembulan, tiba-tiba ada sesuatu asap hitam yang melintas tepat di atasnya. Dan asap itu mengarah ke sebuah tempat base camp dari pasukan penjajah. Keesokan harinya di suatu pertunjukan, Aci dan Xihua memasuki toko kue dan pada saat itu Chen berada di sana. Aci mengatakan bahwa ayahnya masih tidak menerimanya. Lalu Chen berkata, belajar secara diam-diam tidak akan mempelajari kungfu dengan utuh dan harus dengan secara berguru. Kemudian Aci mendekati Xihua dan dirasa pamannya juga mempunyai kemampuan kungfu. Dia juga ingin belajar dengannya, akan tetapi meminta Xihua yang belajar dan dia cukup melihat-lihat saja. Kemudian mereka datang menemui paman guru dan di sana Xihua merayu pamannya untuk mengajarinya kungfu. Paman yang ingin membuat ponakannya senang dan tahu kalau dia menyukai Aci, akhirnya dia mengajarinya. Dan kalau saja Xihua tahu dia adalah sebuah robot, mungkin saja dia lebih memilih saya dibandingnya. Aci lalu mulai merekam jurus kungfu yang diajarkan ke Xihua. Hingga malam tiba saat berdua dengan Chen, Aci sudah cepat menguasai kungfunya. Kemudian dia meminta Chen yang pada saat itu membuat kue untuk ikut mempelajari kungfu. Akan tetapi Chen menolak dan bertanya, sejak kapan robotnya diberikan misi untuk mengajarinya kungfu? Robot itu pun menjawab bahwa Jenderal Qi memberikan pesan kepadanya. Jenderal Qi memberinya sinyal untuk mengajari Chen kungfu dan harus menjaga keselamatannya dalam misi ini. Dan berpesan semoga Chen hidup bahagia di sana. Lanjut cerita, paman Xihua sedang membersihkan warungnya yang sudah tutup. Lalu ada seseorang yang bertopeng masuk ke warungnya. Tanpa diketahui tujuannya apa, orang itu langsung menyerang paman guru hingga tidak berdaya. Merasakan bahwa ada penyerangan, Aci langsung berlari mendatanginya.